Jamal Abdul Nasser lahir di Bakos 15 Januari 1918 sebagai seorang murid sekolah di tanah jajahan Inggris. Jamal menghargai George Washington dan Gandhi sebagai pahlawan pribadinya. Sebagai seorang pengagum Voltaire, telah mendorongnya untuk memandang kebangkitan Mussolini dan Hitler sebagai contoh nyata yang layak ditiru. Sementara bersekolah di Alexandria, ia bergabung dengan milisi Inggris pro-fasis yang disebut dengan Green Shirt dan menjadi pemimpin para pelajar yang menyiarkan propaganda kepada tentara Mesir. Pada tahun 1941 ia dipromosikan menjadi kapten. Selama 4 tahun sebagai instruktur pada sekolah staf militer, ia secara rahasia mengorganisir persekongkolan pemuda merdeka. Mereka berencana satu plot federasi Pan-Arabia untuk membebaskan Timur Tengah dari kolonialisme. Pada tahun 1947, PBB memisahkan Palestina menjadi kawasan negara Israel dan kawasan Arab. Mesir dan negara Arab lainnya yang marah melancarkan serangan ke negara kecil yang baru tersebut. Namun mereka harus menerima kenyataan pahit ketika Israel mampu memberikan pukulan memalukan terhadap mereka. Jamal secara pedas mengecam Raja Mesir Playboy, juga para penjilatnya. Perwira merdeka merencanakan revolusi. Jenderal Muhammad Najib, seorang perwira cakap dan jujur, setuju dengan kudeta tersebut. Pada 22 Juli 1952, tank-tank mereka mengepung si Raja Gendut itu di istananya di Alexandria. Farouk diberi pilihan, turun dari tahta dan mengasingkan diri ke luar negeri atau ditangkap dan dipenjarakan. Raja Kasino dengan gemetar menandatangani pernyataan lensernya dan kemudian berlayar di kapal pesiarnya yang mewah dan berkunjung ke kasino-kasino Eropa. Najib mendapat sorotan sebagai pemimpin rezim militer yang menguasai Mesir, namun kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Letkol Jamal yang mengangkat diri sebagai deputi Perdana Menteri. Ia berang ketika Najib menuntut pemilihan umum yang bebas dan mulai berperan sebagai seorang kandidat presiden serta mencari dukungan dari kelompok muslim fanatik Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini gagal membunuh Jamal pada tahun 1954 di Alexandria. Jamal kemudian memecat Najib dari jabatannya. Ia kemudian tampil terbuka dan berkembang menjadi orang kuat di Mesir. Membubarkan Ikhwanul Muslimin, para pemimpinnya ditahan, disiksa, dan digantung. Meski ia jelas seorang diktator, rezimnya bukanlah model fasis ataupun komunis, tetapi sesuatu yang diterangkannya sebagai sosialisme Arab. Berkembang sebagai figur dominan di Timur Tengah, Jamal merasa terganggu kedua belah pihak di era Perang Dingin. Ia dengan lihai menempatkan Amerika sebagai kartu tawar-menawar dengan Uni Soviet sebagai kepentingannya. Menlu Amerika John Foster Dulles pada masa itu mengunjungi Jamal dan setuju membangun Aswan, tetapi hanya menawarkan bantuan militer yang sangat terbatas. Moskow melihat kesempatan itu untuk masuk ke Timur Tengah yang kaya minyak, menawarkan bantuan militer yang tak terbatas. Ini adalah taktik yang blunder, tukar-menukar untuk membangun bendungan dengan persahabatan dengan komunis. Dulles akhirnya mengirim nota pengunduran bantuan USA. Telanlah kejengkelan Anda, Jamal menjawab Dulles dengan marah. Tiba-tiba Jamal menguasai perusahaan terusan Suez yang merupakan gabungan modal dari Inggris dan Prancis. Dia mengumumkan akan membiayai bendungan Aswan dengan mengoperasikan terusan Suez sendiri. Ketiga negara yang paling terpengaruh dengan cengkraman Jamal pada kanal Inggris, Prancis, dan Israel bertemu secara rahasia, merencanakan untuk memberikan pukulan balasan. Pesawat bomber Inggris dan Prancis mendukung serangan ini. Israel untuk kedua kalinya dengan semangat mengalahkan tentara Mesir yang lebih besar namun tidak terampil secara memalukan. Namun Jamal mendapat sedikit menghibur dengan dukungan dunia bagi Mesir yang memandangnya sebagai korban agresi militer. Untuk melegakan hati Jamal, PBB menekan berakhirnya invasi Anglo-Prancis-Israel dan memberikannya kemenangan diplomatik, tetapi bukan kemenangan militer. Setelah itu, prestisenya meningkat seantero Timur Tengah sebagai pahlawan sosialisme Arab yang secara telanjang telah dirampas kekuatannya dan hilang lenyap. Penderitaan panjang negara Arab akibat dinasti-dinasti feodal akhirnya berakhir. Bangsa Arab menemukan sosok panutan diri pada Jamal. Dunia menunggu apa yang akan diperbuat Jamal dengan hadiah terusan Suez. Barat yang sinis memperkirakan bahwa Jamal akan membiarkan terusan besar itu penuh dengan sampah kapal tenggelam karena bom Prancis. Menggunakan insinyur terbaiknya, ia membersihkan terusan Suez dan mengoperasikannya secara efektif. Mesir bahkan menggeruk keuntungan 160 juta dolar per tahun dari kanal tersebut. Gembira karena keberhasilannya, Jamal merasa negara-negara Arab siap untuk bersatu di belakangnya.
pada Februari 1958 yang mengambil langkah pertama bergabungnya Mesir dan Syria ke dalam Republik Arab Bersatu dengan dia sebagai presiden. Ia bahkan mengendalikan tanah di mana jalur pipa minyak terbentang dari Irak ke Mediterania. Beberapa monarki yang merasa cemas, yaitu Yordania, Arab Saudi, dan Irak yang hidup dari royalti minyak negara barat, bergabung menentangnya. Jamal yang marah menganggap mereka raja pengkhianat dunia Arab. Pada tahun 1961, kudeta di Syria menggusur rezim yang baru keluar dari Republik Arab Bersatu. Merasa bahwa revolusi serupa akan berakar di Mesir, Jamal melakukan penangkapan terhadap ratusan orang. Ia membubarkan seluruh kegiatan partai politik karena dianggapnya tidak berguna. Jika ada 3 parpol programnya, satu akan dijalankan oleh si kaya, satu lagi oleh Soviet, dan satu lagi oleh Amerika. Meningkatnya gerakan politik di Syria akhirnya mengembalikan Republik Arab Bersatu tahun 1963. Jamal sekali lagi mengadakan konferensi puncak para pemimpin dunia Arab untuk merancang perang suci melawan Israel. Akan tetapi pertemuan tahunan Dewan tersebut gagal menghasilkan persatuan Arab. Jamal dengan masyghul mengakui kegagalan tersebut, maka ia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi menghadiri pertemuan banyak hanya untuk mengatakan apa kabar dan lain sebagainya. Kini ia lebih berhasil dalam tujuan-tujuan domestiknya. Ketika ia pertama kali mengambil alih Mesir dari Raja Farouk, lelucon Arab mengatakan bahwa ambisinya adalah meningkatkan standar kehidupan petani Mesir setinggi kuda Nil. Namun ia dipandang berhasil. Para petani yang semula hanya makan daging sekali setahun, kemudian dapat makan daging setidaknya seminggu sekali. Jamal memberikan rakyat Mesir klinik kesehatan bebas untuk pertama kalinya dan membangun sekolah dasar gratis. Ia menggiring 76.000 wanita ke dalam kehidupan ekonomi nasional sebagai guru dan pegawai pemerintah. Dan ia juga mulai mengindustrikan Mesir meskipun dengan kesulitan yang besar. Kemiskinan rakyat Mesir, satu cara hidup selama lebih dari 2000 tahun di tanah yang gersang, masih menyampingkan keberhasilan Jamal. 500 juta adalah buta dalam artian harafiah. Banyak yang menderita malaria, 95% buta huruf. Anak-anak kelaparan yang hidup begitu murahnya sehingga para pembunuh profesional dapat disewa hanya dengan bayaran $10. Angka kelahiran yang tinggi menambah sesak negeri itu. Pada tahun 1970 ketika bendungan Aswan dijadwalkan selesai, Mesir akan memiliki banyak tanah yang mengecap irigasi dan lebih banyak lagi pabrik. Tetapi janji Jamal nyaman bagi setiap orang dirusak oleh ledakan penduduk. Tahun 1965, marah karena rencana Washington untuk menjual perlengkapan senjata kepada Israel melalui Jerman, Jamal kemudian menggerakkan demonstrasi besar-besaran anti-Amerika, membakar perpustakaan. Mereka menuntut Amerika tarik uangmu dari Israel atau Jamal akan menginjakmu. Washington mengecap untuk memangkas bantuan. Kami makan daging 4 hari dalam seminggu sekarang ini. Kami dapat menguranginya menjadi 3, jawab Jamal. Ia menyerang Amerika dengan tuntutan bahwa bantuan militer yang diberikannya dilakukan di bawah pengawasan langsung. Menangkap diplomat Amerika dengan tuduhan mata-mata, Jamal mendakwa mereka melakukan konspirasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin untuk terbang di istana sang diktator di Alexandria dan membomnya. Pengadilan terhadap 58 pengkhianat pada bulan April 1966 menghasilkan vonis hukuman mati dan hukuman penjara dalam waktu yang lama bagi sebagian besar terdakwa. Moskow gembira ketika Jamal mengundang pemimpin Partai Komunis Jerman Timur untuk mengunjungi Mesir dan menyambutnya dengan tembakan meriam 21 kali. Seorang diplomat ulung Soviet, Alexander Selepin, dikirim bergegas ke Mesir dengan memanfaatkan kemarahan Jamal pada Amerika dengan mengikatnya menjalin fakta kerjasama Moskow-Kairo. Diktator Mesir itu dengan dingin menolaknya. Kami tidak akan menjual kemerdekaan kami dengan 30, 40 atau 50 juta pound sterling, kata Jamal. Namun pada tahun 1967 Jamal menjadi lebih menerima pengaruh Soviet. Kegagalannya menyatukan Timur Tengah di bawah kuasanya dan memburuknya keadaan di Mesir mulai menodai reputasinya sebagai pemimpin politik. Seperti diktator lain yang tidak mampu menemukan cara bagaimana mengatasi masalah-masalah domestik secara efektif, ia memutuskan memulih citra dan mengalihkan perhatian rakyatnya dengan mengobarkan krisis perang dengan Israel. Soviet dengan cepat memberinya persenjataan dan dukungan politik buat petualangan itu, karena Moskow melihat itu sebagai cara untuk menggiring kubu Timur Tengah ke bawah pengaruh Soviet. Jamal menuntut PBB agar menarik mundur pasukan perdamaiannya dari perbatasan Mesir-Israel. Ia sesungguhnya tidak mengharapkan PBB akan memenuhinya, tapi hanya untuk mengesankan pemimpin Arab lain dengan ketangguhannya. Terkejut dengan sekjen PBB, U10, yang dengan cepat menyetujuinya, Jamal terpaksa melakukan tindakan agresif untuk menunjukkan bahwa ia tidak sekedar menggertak.
Israel beraksi dengan menyiagakan pasukannya. Kemudian Jamal menuduh Israel merencanakan tindakan agresinya menentang Mesir, mengajak dunia Arab bersatu di belakangnya. Tipu muslihat ini memaksa semua pimpinan Arab termasuk Raja Hussein dari Yordania yang pro barat untuk berjanji di bawah kepemimpinan Jamal atau dikutuk sebagai pengkhianat dunia Arab. Israel tidak menunggu hingga dikepung dan dihancurkan oleh tentara Arab. Mereka memukul dengan leher kekuatan Mesir dalam satu gerakan brilian dan tindakan kejam yang menghancurkan tentara Mesir yang bergerak maju ke arah pasukan Yordania dan Syria. Kemenangannya itu membawanya ke tebing dari Kanal Suez, jembatan Damaskus, ibu kota Syria, dan ke dalam perbatasan Yordania. Merasa malu dan direndahkan, Jamal coba mengancam Amerika sebagai penyebab kekalahan mereka dan memutuskan hubungan diplomatik. Tetapi seluruh dunia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar yang mengerikan dan tidak seorang pun yang heran bahwa peristiwa Juni 1967 telah sama sekali menghapuskan impiannya untuk menjadi diktator utama dari Persatuan Timur Tengah. Demikian seorang informan.